Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat pagi pemirsa semua. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah dijajah selama berabad-abad oleh penjajah Eropa dan penjajah Asia Timur seperti Jepang. Nah, tujuan kali ini adalah kami ingin mewawancarai para siswa-siswa SMK sederajat mengenai sejarah mengapa penjajah Eropa itu menjajah Indonesia. Penasaran kan? Ubur-ubur ikan lele, mari saksikan le. Baik pemirsa, kami mendapatkan narasumber pertama kami yang bernama Muhammad Khalif. Nah, Muhammad Khalif ini merupakan salah satu siswa di SMK Negeri 3 Batam yang akan kami tanyakan tentang sejarah mengapa Eropa menjajah Indonesia. Jadi, Muhammad Khalif, pertanyaan pertama dari kami adalah, menurut kamu, mengapa penjajah Eropa itu datang ke Indonesia? Baiklah, di sini ada 3 alasan kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama ada yang namanya gold. Jadi bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk tujuannya mencari rempah-rempah untuk dijual kembali agar mereka mendapatkan kekayaan. Yang kedua ada glory. Jadi mereka datang ke Indonesia untuk mencari kejayaan. Yang ketiga ada gospel, yaitu untuk menyebarkan agama Nasrani. Baik, terima kasih jawabannya Muhammad Khalif. Jawabannya sangat memuaskan ya para pemirsa. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu bangsa Eropa mana saja yang pertama kali datang ke Indonesia dan bagaimana caranya? Jadi bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1498 mereka datang melalui Selat Malaka dan berlabuh di Maluku. Wah, terima kasih jawabannya Muhammad Khalif, sangat memuaskan ya. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa rempah-rempah menjadi alasan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Jadi alasannya itu karena di Eropa sana harga rempah-rempah itu cukup tinggi. Jadi mereka berdatangan ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dengan seenaknya, dengan cara penjajahan. Jadi kayak sampai mengadu domba, Ya, sampai mengadu domba gitu. menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, seperti itu ya pemirsa. Lalu pertanyaan terakhir untuk Muhammad Khalif adalah, bagaimana reaksi masyarakat dan kerajaan-kerajaan di Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa? Apakah Eropa itu diterima dengan baik di Indonesia atau tidak ya? Jadi ada berbagai macam reaksi dari bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa. Mulai dari yang menyambutnya dengan baik, dengan cara mengajaknya kerjasama, dan juga ada yang menentangnya dengan cara penjajahan juga, atau saling menyerang itulah. Baik, terima kasih Muhammad Khalif atas waktu dan kesempatan yang telah kamu luangkan untuk kami. Selanjutnya kita akan mencari narasumber yang kedua. Mari ikuti kami. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saya mendapatkan narasumber kedua baru, yaitu Raffi Ahmad Farezi. Raffi Ahmad Farezi yang kebetulan juga masih berstatus sekolah menengah kejuruan. Nah, saya akan membahas bersama Raffi tentang seputar VOC. Jadi Raffi, menurut Anda apa tujuan VOC didirikan dan bagaimana caranya dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Baik, selama pengetahuan saya, VOC didirikannya itu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan cara mereka membangun benteng-benteng, membangun politik adu domba, dan menerapkan sistem tanam paksa. Ya. Baik pemirsa, kami memiliki pertanyaan kedua untuk Ananda Raffi Ahmad Farezi, yaitu bagaimana kebijakan monopoli perdagangan VOC dalam pengaruh ekonomi dan kehidupan rakyatnya? Ya, jadi pengaruh monopoli VOC di Indonesia itu dia menyebabkan kerugian masyarakat, pajak yang tinggi, kasus korupsi dari petinggi-petinggi yang ada, dan juga banyak hal-hal negatif yang terdampak. Dan untuk rakyatnya, apakah mereka bahagia atau sengsara selama ada kebijakan monopoli Belanda itu? Ya, karena dari kesengsaraan masyarakat itulah mereka jadi mau merdeka. Seperti itu ya jadi para pemirsa. Baik pemirsa, kami masuk ke pertanyaan ketiga untuk Ananda Raffi Ahmad, yaitu apa saja perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC dan bagaimana hasilnya? Jadi perlawanan rakyat Indonesia ke VOC itu melalui dengan perang yang ada di Maluku, perang Makassar, dan perang yang ada di Diponegoro. Namun perang-perang itu kalah dengan taktiknya VOC, karena VOC itu dia taktiknya lebih modern daripada di Indonesia. Pemirsa, ini betul ya, karena VOC saat itu sudah teknologinya modern, sedangkan Indonesia masih memakai bambu runcing dan sebagainya.
Apalagi Indonesia masih bersifat kedaerahan yang belum bersatu, jadi teknologinya masih sangat bisa dibilang jelek sekali. Baik, terima kasih Ananda Raffi Ahmad atas waktu dan kesempatannya yang telah Anda luangkan untuk kami. Baik, sama-sama juga Pak telah memberi saya pertanyaan yang untuk menambah wawasan saya. Ya, dengan senang hati Ananda Raffi. Baik pemirsa, kami akan mencari narasumber yang ketiga. Selamat siang para pemirsa. Kami mendapatkan narasumber ketiga kami yang bernama Yopit. Yopit juga salah satu murid SMA sederajat. Kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Yopit seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yaitu yang pertama, bagaimana sistem pemerintahan dan kebijakan VOC dalam mengontrol wilayah-wilayah di Indonesia? Jadi VOC menjalankan pemerintahan dengan menguasai pelabuhan utama, mengangkat pejabat lokal yang pro-Belanda dan menerapkan pajak tinggi. Mereka juga menggunakan sistem tanam paksa dan monopoli perdagangan untuk mengontrol ekonomi. Oh, kebijakan-kebijakan Belanda tadi yang pasti menyengsarakan rakyat Indonesia ya? Iya. Dengan sistem tanam paksa, pembangunan jalan itu ya. Baik pemirsa, pertanyaan yang pertama telah dijawab oleh Yopit dengan sangat bagus. Kita akan lanjut pertanyaan nomor 2, yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya VOC di Indonesia? VOC runtuh karena faktor korupsi internal, biaya perang yang tinggi, utang menumpuk, dan persaingan dagang dengan Inggris serta Prancis. Oh, jadi bisa dibilang VOC ini bangkrut karena adanya perselisihan dengan Inggris ya para pemirsa. Dan menurut Anda Yopit, apa dampak jangka panjang dari kedatangan bangsa Eropa dan masa kekuatan VOC terhadap sejarah dan perkembangan Indonesia saat ini? Dampak jangka panjang meliputi sistem ekonomi kolonial yang mengeksploitasi rakyat, ketimpangan sosial, dan munculnya kesadaran nasionalisme yang akhirnya mendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu juga ya teman-teman. Pergerakan Budi Utomo juga menjadi salah satu perjuangan bangsa Indonesia di saat kolonial Belanda. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, berbicara yang telah Anda luangkan untuk kami. Sama-sama. Jadi kesimpulannya pemirsa, kita dapat menyimpulkan bahwa anak muda sekarang masih paham dengan sejarah atau masih dapat menjelaskan sejarah bagaimana Indonesia itu dijajah sendiri. Bahkan setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, mereka masih dapat mengerti mengapa penjajah itu bangkrut atau runtuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.